Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim asisten laboratorium sistem produksi akan membawakan tutorial ujian tengah semester dari mata kuliah Mekanika Teknik UTS 2021 atau 2022. Terdapat soal yaitu dapat dilihat pada gambar, beberapa tumpuan dan gaya dan jarak yang telah ditentukan pada soal. Dan permasalahannya itu yang pertama, tentukan besar dan arah komponen X atau Fx dan komponen Y atau Fy dari gaya F. Lalu yang kedua, tentukan momen pada titik A yang ditimbulkan oleh gaya F. Yang ketiga, tentukan dan hitung gaya dan momen di titik D yang ekuivalen dengan gaya F. Lalu yang keempat, hitung reaksi tumpuan di A dan B. Pembahasan soal pertama. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal ini. Untuk pada video ini akan kami bawakan dua cara. Yang pertama itu dengan menentukan nilai alfa. Soal pertama itu komponen-komponen gaya yang ada pada gaya F. Komponen gaya tersebut ada komponen gaya Fx dan Fy, yang dimana Fx adalah gaya yang bekerja di sumbu X dan Fy adalah gaya yang bekerja di sumbu Y. Untuk menentukan nilai Fx dan Fy ini adalah dengan menggunakan sudut, yaitu dimisalkan sudut pada persoalan ini adalah sudut alfa. Dapat dilihat pada layar, Fx berada pada depan di sudut alfa. Berarti untuk nilai Fx akan sama nilainya dengan F dari sin alfa. Karena Fx berada di depan sudut. Begitu juga sebaliknya, Fy. Fy berada pada samping sudut alfa. Berarti nilai Fy akan sama besarnya dengan F cos alfa. Untuk cara pertama ini kita akan menentukan nilai alfa terlebih dahulu. Untuk menentukan nilai alfa dapat dilihat pada layar sudut alfa yang di sini akan sama nilainya pada sudut alfa yang di sini. Untuk menentukan nilai alfa pada persoalan telah diketahui jarak AC dan jarak AB, atau jarak sisi depan dan sisi samping daripada sudut alfa tersebut. Jadi dapat dicari dengan menggunakan rumus tangen. Tangen alfa adalah panjang sisi di depan sudut alfa per panjang sisi di samping sudut alfa, atau depan per samping. Tangen alfa sama dengan 0,4 ditambah 0,4 yaitu 0,8 per 0,3 atau jarak AB sama dengan 2,67. Dan alfa itu sendiri adalah arcus dari 2,67. Yang dimana arcus dari 2,67 ialah alfa sama dengan 69,44 derajat. Berarti dapat disimpulkan sudut alfa ini sebesar 69,44 derajat. Setelah itu dapat kita cari nilai Fx dan nilai Fy-nya. Dimana Fx sama dengan F sin alfa, yang dimana alfa tadi 69,44 derajat. F sebesar 20 kN. Jadi Fx sama dengan 20 kN dikali sin dari 69,44 derajat. Didapat Fx sama dengan 18,73 kN. Begitu pula Fy, di mana alfa sudah didapat dan Fy berada di samping sudut alfa. Maka Fy sama dengan F cos alfa 20 kN dikali cos dari 69,44 derajat. Didapat 7,024. Seandainya alfa diletakkan di sini, maka nilai Fx itu akan berbeda nilainya, itu F cos alfa. Sedangkan Fy adalah F sin alfa. Untuk menentukan sin dan cos itu tergantung dari sudut di mana kita misalkan. Lalu untuk soal nomor 1 dengan cara kedua. Dengan cara kedua ini kita nggak perlu menentukan berapa besar sudut alfa itu. Kita tahu dari rumus, yaitu sin alfa itu sama dengan sisi depan per sisi miring, cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Untuk cara ini berarti kita harus tahu berapa sisi miring dari persoalan ini. Sisi miring itu adalah menggunakan rumus Pitagoras, adalah sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping yang dikuadratkan lalu diakarkan. Didapat BC atau sisi miring itu 0,854. Lalu untuk mencari nilai Fx, yang dimana kita misalkan sudut alfanya di sini,
Berarti Fx sama dengan F sin alfa sama seperti yang cara pertama, tapi di sini sin alfanya kita tidak mencarinya berapa. Sin alfa itu, nilainya itu sisi depan per sisi miring, di mana sisi depannya ada dari sudut alfa itu adalah 0,8 dan sisi miring yang telah kita cari dengan rumus Pythagoras itu 0,8544. Berarti Fx sama dengan 20 kilonewton dikali 0,8 per 0,854, didapat 18,73 kilonewton. Begitu pula untuk, komponen di sumbu Y atau Fy. Masuk soal kedua, yaitu soal kedua menanyakan tentukan momen pada titik A yang ditimbulkan oleh gaya F. Jadi yang ditanya itu adalah torsi atau momen yang ada pada titik A. Cara pertama, gaya itu bisa, eee, dipindahkan searah dengan, arah gaya itu sendiri. Jadi misal, pada soal, gayanya kan tadi di tengah. Jadi kalau dimajukan sampai ke titik B, itu akan sama nilainya. Yang tidak boleh dari vektor atau gayanya adalah merubah besar dan arahnya. Jadi untuk cara pertama, kalau kita memandang Fx, sama-sama kita ketahui untuk rumus momen atau torsi itu adalah gaya dikali dengan jarak. Jadi kalau gayanya kita majuin ke titik B ini, maka gaya yang terjadi rumusnya itu Fx dikali AB. Kenapa Fy nggak dimasukkan? Karena Fy tidak membentuk sudut atau sudutnya 0 derajat, sehingga akan mengakibatkan nilai F-nya itu 0. Jadi Fx dikali AB atau 0,3 meter. Jadi Fx yang didapat tadi 18,73 kilonewton dikali 0,3 meter. Didapat hasil momen itu 5,619 kilonewton meter. Bisa juga untuk gaya itu dimundurin ke titik C. Berarti nilai Fx-nya 0, karena Fx membentuk sudut 0 derajat. Berarti rumusnya tetap sama, momen atau torsi yaitu sama dengan gaya dikali jarak, yang dimana jaraknya di sini adalah jarak AC, 0,4 ditambah 0,4, 0,8, dan gaya yang digunakan di sini gaya Fy, 7,024 kilonewton. Lalu dikalikan, nanti hasilnya akan sama juga dengan yang slide sebelumnya, yaitu 5,619 kilonewton meter. Lalu pembahasan soal ketiga, yang dimana soal 3 dipertanyakan yaitu tentukan dan hitung gaya dan momen di titik D yang ekivalen dengan gaya F. Jadi sama dengan sebelumnya yaitu momen dan gaya. Di mana karena hanya ada satu gaya pada persoalan, maka, eee, nilai besar gayanya itu adalah gaya itu sendiri, yaitu 20 kilonewton. Dan untuk mencari momennya itu, kita cari jarak antara titik D dengan gaya tersebut, tegak lurus. Kalau misalkan X di sini, berarti yang pertama kita sama-sama kita ketahui yaitu sisi miring dari permasalahan ini sudah dicari pada, slide sebelumnya, dapat PC sama dengan 0,854. Lalu untuk mencari nilai X ini, ada banyak cara, namun di sini kami menggunakan cara, memakai, kosinus, yaitu cos alfa adalah samping per miring, lalu dibandingkan dengan segitiga kecil di sini. Cos alfa itu samping per miring, di mana yang segitiga besar, cos alfa samping per miring yaitu sampingnya 0,3 dan miringnya 0,854, berarti 0,3 per 0,8544 sama dengan cos alfa di segitiga kecil, eee, sampingnya adalah nilai X dan miringnya adalah 0,4. Maka didapat X sama dengan 0,14 meter. Setelah didapat nilai X 0,14 meter, lalu dimasukkan berapa momennya. Momennya itu gaya dikali jarak yang telah dicari. Di mana gayanya 20 kilonewton dikali 0,14 meter. Didapat momennya itu 2,8 kilonewton meter. Untuk gayanya itu karena hanya ada satu, berarti kita tidak perlu cari, langsung saja berarti F-nya itu sebesar 20 kilonewton meter. 20 kilonewton, maaf. Lalu soal terakhir,
yaitu tentukan reaksi tumpuan di tumpuan A dan tumpuan B. Jadi, di sini ada yang harus kita ketahui ada 3 jenis tumpuan, yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada tumpuan roller, tumpuan pin atau engsel, dan tumpuan cantilever. Di mana tumpuan-tumpuan ini akan terdapat, eee, gaya-gaya, yang berbeda setiap jenis tumpuannya. Jadi di sini dapat dilihat reaksi tumpuan pada roller, eee, hanya ada sat hanya ada satu gaya, yaitu dia vertikal. Lalu ada pin atau engsel, ada 2 gaya, vertikal dan horizontal. Lalu cantilever ada 3 gaya, itu vertikal, horizontal, dan, momen. Jadi untuk reaksi tumpuan, persoalan reaksi tumpuan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat DBB. Ini adalah langkah wajib dalam, eee, untuk menemukan solusi dari reaksi tumpuan, yaitu DBB, yaitu diagram benda bebas. Apa itu DBB, diagram benda bebas? Yaitu, eee, gaya-gaya yang telah kita gambarkan sesuai dengan jenis reaksi tumpuannya, gitu. Di sini ada 2 reaksi ada 2 tumpuan, yaitu tumpuan berbentuk pin dan tumpuan berbentuk roller. Jadi dapat dibuat DBB-nya seperti ini, di mana tumpuan pin atau engsel ini terdapat ada 2, yaitu AX dan AY, sedangkan roller ada 1, yaitu B. Setelah membuat DBB, maka, kita sudah bisa untuk menentukan reaksi tumpuannya, yang di mana di sini untuk reaksi tumpuan atau kesetimbangan, yang pertama sigma MA, langkah kami itu sigma MA sama dengan 0, di mana sama-sama kita ketahui rumus momen itu adalah gaya dikali jarak, di mana di sini kita memandang di titik A, sigma MA sama dengan 0, berarti apa-apa aja gaya yang ada mempengaruhi titik A. Yang pertama ada gaya Fx. Gaya Fx, jarak dari gaya Fx ke titik A yang, eee, tegak lurus itu adalah 0,3 meter. Maka F kali L, Fx dikali jarak dari AB. Jadi di sini kita misalkan kalau searah jarum jam, gaya tersebut terhadap titik A, maka itu positif. Kalau berlawanan berarti itu negatif. Permisalan itu, tidak mutlak, itu permisalan, dapat, kita misalkan, bebas, yang mana arah yang ingin kita anggap itu positif. Jadi di sini kami menggunakan searah jarum jam itu positif, berlawanan arah jarum jam itu negatif. Jadi Fx dikali jarak AB dikurang karena B, berlawanan arah jarum jam, maka negatif, dikurang B dengan jarak yang sama, itu jarak dari A ke B. Dapat dilihat perhitungannya dan didapat B sama dengan 18,73 kilonewton. Misal kita memandang gaya Fy, berarti untuk sigma MA sama dengan 0, Fy, Fy dikali dengan jarak AC dikurang B dikali jarak AB. Itu nilainya akan sama saja. Lalu setelah didapat nilai B, berarti, eee, reaksi-reaksi yang belum kita ketahui itu adalah AX dan AY. Berarti untuk selanjutnya itu sigma Fx sama dengan 0, di mana sigma Fx, sama dengan 0 artinya gaya-gaya yang berada pada sumbu X itu kita jumlahkan, ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti yang ke kanan dulu, AY, berarti AY dikurang Fx, karena arahnya ke negatif, berarti negatif, lalu ditambah B, di mana AY sama dengan Fx dikurang B, di mana B telah diketahui 18,73 Newton dan Fx 18,73 kilonewton juga, maka dapat simpulkan AY sama dengan 0 kilonewton, atau tidak ada gaya, tidak ada, besaran. Lalu selanjutnya mencari nilai AX, reaksi tumpuan pada pin yang AX, menggunakan sigma Fy sama dengan 0, di mana kalau ke bawah berarti negatif, ke atas berarti positif. Berarti min AX dikurang Fy, kita lihat apakah masih ada gaya yang berada pada sumbu Y, kalau tidak ada berarti
min AX dikurang FY sama dengan 0, AX sama dengan FY, di mana FY itu adalah 7,024 kilonewton. Maka dapat disimpulkan untuk reaksi tumpuan pada permasalahan ini, nilai B sebesar 18,73 kilonewton, AY sama dengan 0, dan AX sama dengan 7,024 kilonewton. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah penyebutan atau salah kata. Mungkin kami dari tim asisten laboratorium sistem produksi mengucapkan selamat ujian kepada rekan-rekan yang mengambil mata kuliah mekanika teknik ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.